Selamat siang, perkenalkan nama saya Ika Martina dengan NIM 20104171120, kelas A1 semester 6. Soal UAS yang akan saya kerjakan di sini yaitu mata kuliah e-marketing dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Adi Musalim SEMM. Soal UAS e-marketing di sini terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama itu tentang memahami pelanggan itu sangat penting untuk kesuksesan pemasaran. Dalam mengembangkan sistem e-commerce, pemasar perlu untuk melakukan eksplorasi konsumen online mereka terkait tentang informasi penting, tentang siapa mereka, mengapa mereka pergi ke online, apa harapan dan apa yang menjadi ketakutan atau konsen mereka. Memahami motivasi atau alasan mengapa konsumen untuk melakukan aktivitas online merupakan hal yang sangat penting. Pertanyaannya di sini yang pertama, sebutkan alasan atau 3 aktivitas online utama yang umumnya dilakukan konsumen. Baik, saya akan menjawab pertama itu alasannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian online konsumen adalah persepsi manfaat. Persepsi manfaat merupakan keyakinan konsumen tentang sejauh mana ia akan menjadi lebih baik dari transaksi online dengan situs web tertentu. Konsep dari kata manfaat ini mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik untuk menggantikan gagasan yang telah ada. Misalnya, manfaat dari belanja melalui website mencerminkan pengakuan konsumen bahwa metode belanja baru ini memberikan manfaat tertentu sebagai format belanja alternatif. Sedangkan soal jawaban yang selanjutnya itu ada 3 aktivitas online utama yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama itu ada visiting atau search, yaitu di mana calon pembeli itu akan mengakses situs e-commerce. Kunjungan ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang akan dia beli. Namun ada pula yang hanya sekedar ingin melakukan atau waktu hanya untuk melihat-lihat produk, jasa atau promo yang ditawarkan oleh pihak e-commerce. Aktivitas kedua yang dilakukan itu ada purchasing, yaitu setelah seorang melakukan kunjungan atau pencarian dan menemukan produk atau jasa yang cocok baginya, ia kemudian akan melakukan pembelian. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembelian seseorang di situs e-commerce. Yang pertama itu seorang melakukan pembelian karena memang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, seseorang melakukan pembelian karena memang tertarik dengan promo yang ditawarkan oleh penyedia layanan e-commerce. Aktivitas ketiga yang dilakukan yaitu multi-channel shopping. Itu adalah fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam bentuk penyediaan berbagai macam jalur atau cara pembelian bagi konsumen. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai belanja dari konsumen. Konsumen akan bisa membeli produk dengan cara yang dia senanginya. Sebagai contoh yaitu pada e-commerce Shutterstock, konsumen Shutterstock itu bisa melakukan pembelian tidak hanya melalui website, tapi bisa juga melalui aplikasi smartphone, WhatsApp, LINE, chat Facebook, dan di Instagram. Selanjutnya saya akan menjawab soal B, itu soal bagian 1, yang B, apa manfaat yang didapat oleh pemasar dengan memahami motivasi atau alasan konsumen untuk melakukan aktivitas online? Berikut ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh pemasar dengan memahami konsumen melakukan aktivitas online. Manfaat yang pertama itu dia bisa menarik pembeli lama. Artinya, bisnis terus berjalan, tidak melulu mencari pembeli yang baru, tetapi juga berusaha menarik pembeli lama untuk terus membeli produk kita. Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui opini mereka setelah menggunakan produk. Bisnis bisa mengetahui pendekatan yang tepat agar konsumen bisa menjadi pelanggan yang setia. Manfaat yang kedua itu merancang strategi pemasaran. Iklan aplikasi jual beli online yang kita lihat di YouTube selalu berhasil menarik pelanggan untuk menggunakan produknya. Itulah kegunaan memahami perilaku konsumen. Kita bisa tahu strategi pemasaran apa yang mereka sukai, mulai dari konten hingga media iklannya. Tentu jika iklan tersebut menjadi brand image yang ingin ditampilkan kepada konsumen agar visi yang dimiliki bisnis tetap terjaga. Manfaat yang ketiga yaitu memprediksi tren pasar. Analisa perilaku konsumen bisa menjadi alat bantu bisnis dalam memprediksi tren pasar yang sedang berlangsung. Dari situ kita bisa tahu bahwa produk apa yang sesuai dengan tren tersebut dan konsep iklannya.
Cara ini lebih efisien daripada memproduksi barang atau jasa yang belum diminati oleh konsumen. Manfaat yang keempat itu dengan memahami tentang konsumen, melakukan aktivitas online, kita bisa mengetahui kompetitor. Artinya, perilaku konsumen di sini bisa menjadi alat bisnis untuk mengetahui strategi kompetitor kita. Perlu kita ingat, kompetitor yang dimaksud itu adalah bisnis yang menjual produk yang mirip dengan apa yang kita jual. Jika ingin mengetahui strategi kompetitor hanya dengan memahami perlu melakukan perilaku konsumen kita. Tanya beberapa hal ini. Yang pertama, mengapa konsumen kita membeli produk kompetitor? Fitur unggul apa yang dimiliki oleh produk kompetitor? Apa saja masalah produk kita yang hanya bisa dijawab oleh produk kompetitor? Dengan tips ini bisa jadi paham dengan bagaimana kompetisi berlangsung sehingga kita bisa menawarkan fitur produk yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, manfaat yang kelima yang didapatkan yaitu menciptakan inovasi baru. Sudah jadi rahasia umum bahwa bisnis ingin mengembangkan lini produk baru untuk meningkatkan keuntungannya. Kabar buruknya, beberapa brand terkenal memproduksi produk baru berujung pada kegagalan. Itulah pentingnya menganalisa perilaku konsumen. Bisnis bisa membuat lini produk baru yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar atau dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh lebih terarah bisa menarik perhatian pasar untuk membeli produknya. Manfaat yang keenam yang didapatkan yaitu meningkatkan customer service. Analisa perilaku konsumen juga membawa dampak positif bagi meningkatnya pelayanan atau customer service. Dari sini kita bisa memahami cara melayani konsumen sesuai dengan kondisi mereka. Berbekal informasi demografis pelanggan yang didapatkan, pelayan dalam bisnis pun bisa menyesuaikan sehingga konsumen bisa merasa dihargai. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, apa kontribusi internet dan apa relevansinya dengan strategi atau pemasaran. Kontribusi internet itu adalah menjadi jembatan antara perusahaan yang berada di suatu kota atau negara dengan konsumen yang tidak diketahui keberadaannya. Internet mempermudah hubungan perusahaan dengan konsumen melalui jaringan dunia maya yang selalu terhubung. Sedangkan relevansinya internet dengan pemasaran yaitu dengan adanya internet, strategi pemasaran akan berpengaruh karena perusahaan akan lebih cepat dan mudah mengumpulkan informasi. Sehingga strategi pemasaran ini bisa disusun akan lebih cepat terencanakan. Selanjutnya soal nomor 3, jelaskan hubungan antara e-marketing dan e-bisnis dan mengapa mereka dianggap secara terpisah. Jadi, saya akan menjawab hubungan antara e-marketing dan e-bisnis yaitu e-marketing itu sebenarnya bagian dari e-commerce, di mana mencakup seluruh proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Sementara e-bisnis sendiri itu mencakup aktivitas bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi termasuk e-commerce dan e-marketing. Dengan demikian, e-marketing menjadi bagian dari e-commerce dan e-bisnis sebagai upaya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis melalui teknologi digital. Dan mengapa e-marketing dan e-bisnis dianggap secara terpisah? Karena e-marketing itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan pemasaran suatu produk dengan menggunakan media internet secara online. Sedangkan e-bisnis itu merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Selanjutnya, soal nomor 4, Anda diminta oleh perusahaan untuk mempresentasikan topik tentang bagaimana menerapkan Instagram marketing dan TikTok marketing. Silakan Anda lakukan apa yang diminta oleh perusahaan tersebut. Baik, saya akan membahas mengenai soal nomor 4 di sini diminta untuk membahas tentang topik bagaimana menerapkan Instagram marketing dan TikTok marketing. Cara menerapkan Instagram marketing. Pertama, kita perlu pahami dulu apa itu pengertian dari Instagram marketing atau Instagram pemasaran. Adalah sebuah aktivitas yang mempromosikan produk melalui pembuatan konten maupun kampanye lain di sosial media tersebut
Agar kegiatan promosi di Instagram berhasil secara optimal, maka kita perlu lakukan beberapa strategi. Yang pertama, tingkatkan followers Anda. Salah satu langkah pertama untuk memiliki strategi Instagram marketing sukses adalah dengan mengembangkan basis pengikut. Tanpa pengikut, tidak mudah bagi kita untuk menghasilkan penjualan tanpa pengikut. Kedua, gunakan akun Instagram bisnis. Dengan cara memasarkan barang di sosial media ini secara efektif adalah dengan menggunakan akun bisnis. Akun tipe bisnis ini menyediakan beberapa fitur unggulan yang tidak ada pada jenis akun pribadi. Misalnya terdapat fitur kontak. Fitur tersebut memudahkan kita berinteraksi dengan para pelanggan kita. Yang ketiga itu adalah lakukan optimasi profil. Artinya, dengan melakukan optimasi profil, penjualan ini perlu kita perhatikan, yaitu dengan caranya kita gunakan username yang mudah dikenali serta ditemukan pelanggan. Gunakan juga logo brand sebagai foto profil, lengkapi profil dengan deskripsi singkat terkait bisnis yang akan kita lakukan, dan jangan lupa masukkan CTA atau Call to Action agar pengunjung tahu bagaimana menghubungi kita dengan cepat. Yang keempat, kita perlu melakukan posting konten secara teratur. Posting konten secara teratur itu artinya seberapa sering kita harus memposting di Instagram. Penelitian menunjukkan bahwa merek teratas di Instagram memposting rata-rata 1,5 kali setiap hari. Itu keluar dari sekitar 10 atau 11 posting per minggu. Waktu postingan ini juga sangat penting. Merek-merek terkenal biasanya memposting konten selama jam kerja di hari kerja standar. Mengapa? Karena sekitar 90% karyawan mengaku menggunakan media sosial sebagai pengalih perhatian saat mereka sedang bekerja. Kita perlu mengenali ini dan merencanakan waktu postingan kita yang sesuai. Posting secara teratur meningkatkan exposure kita dan kemungkinan bahwa sebanyak mungkin orang akan melihat konten kita. Yang kelima yang perlu kita lakukan itu jangan terlalu monoton. Artinya, seringkali kita terlalu banyak posting promosi. Memposting terlalu banyak promosi adalah kesalahan nomor 1 yang dilakukan banyak bisnis di media sosial. Selain itu, 46% pengguna mengatakan mereka akan berhenti mengikuti merek di media sosial jika terlalu sering memposting promosi. Setiap kali kita memposting promosi, lakukan dengan santai agar tidak perlu memasukkan kata-kata dalam semua huruf besar dan termasuk tanda kutip di sekitar segalanya. Intinya jangan mengganggu, tetap singkat dan to the point. Yang keenam yang perlu kita lakukan yaitu lakukan siaran langsung atau live. Instagram memiliki fitur siaran langsung dengan pengguna menyukainya, dan merek menggunakan informasi ini untuk keuntungan mereka. Video live memberi kita kesempatan untuk terhubung dengan audiens kita secara real time. Saat kita menyiarkan, mereka dapat berkomentar. Pastikan bahwa kita menanggapi semua komentar dan mencoba yang terbaik untuk memberikan feedback pada pengguna kita. Akibatnya, strategi jenis ini dapat membantu kita dalam expose merek ke audiens, meningkatkan pengikut kita, dan pada akhirnya mendorong lebih banyak ke penjualan. Selanjutnya, yang ketujuh, yang perlu kita lakukan yaitu bermitra dengan influencer. Artinya, menggunakan influencer sosial untuk mempromosikan merek, produk, dan layanan adalah strategi Instagram marketing yang sangat efisien. Kita tahu bahwa 82% orang cenderung mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh influencer atau selebgram. Dan 94% konsumen percaya bahwa influencer ini sangat luas. Pada dasarnya, jika kita bisa mendapatkan influencer untuk mempromosikan merek, maka kita akan dapat melakukan penjualan yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menerapkan TikTok marketing. TikTok marketing adalah sebuah strategi digital marketing yang menggunakan TikTok untuk mempromosikan brand, produk, atau layanan. Hal ini pastinya dapat mencakup berbagai strategi lainnya seperti berkolaborasi dengan influencer dan pembuatan konten viral yang organik. TikTok marketing dapat membantu bisnis seperti meningkatkan brand awareness, membangun komunitas yang terlibat, menjual produk dan layanan, mendapatkan feedback dari pelanggan dan audiens, menyediakan layanan untuk pelanggan, dan mengiklankan produk dan layanan untuk menargetkan audiens. Nah,
Berikut ada 10 tips TikTok marketing yang perlu kita terapkan. Yang pertama, kita perlu bangun dan gunakan hashtag. Artinya di sini, agar mendapatkan FYP dan konten kita dapat tersebar secara luas, kita dapat membangun hashtag secara menggunakan hashtag yang sedang viral. Hal tersebut dapat membantu kita dalam melakukan TikTok marketing, di mana user atau konsumen dapat mengetahui konten apa yang kita buat. Yang kedua, kita perlu gunakan sound yang viral. Karena 67% TikToker mengatakan mereka lebih suka video brand yang menampilkan lagu-lagu populer atau yang sedang tren. Menggunakan sound atau audio yang sedang viral akan sangat membantu kita untuk mendapatkan konten yang engaging kepada user atau konsumen. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita lakukan itu buat caption engaging. Artinya, copywriting atau caption yang dibuat di TikTok adalah salah satu TikTok marketing yang dapat kita lakukan. Buatlah caption yang engaging dan terapkan CTA atau call to action kepada user ataupun konsumen agar user atau konsumen ini dapat triggered dan akhirnya dapat melihat konten kita. Yang keempat yang perlu kita lakukan buat konten video yang high quality. Artinya, konten yang memiliki visualisasi yang bagus dan pastinya high quality lebih mudah untuk masuk FYP. Hal tersebut pasti menjadi salah satu aktivitas TikTok marketing yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya yang kelima yang perlu kita lakukan yaitu manfaatkan TikTok Pro account. TikTok menawarkan dua jenis akun pro tergantung pada apakah kita seorang kreator atau bisnis. Memiliki akun pro itu sendiri tidak akan membantu mendapatkan video kita FYP, tetapi beralih ke satu akun pro merupakan bagian terpenting dari menguasai algoritma dari TikTok. Hal itu dikarenakan akun TikTok kreator atau bisnis akan memberi kita akses metrik dan wawasan yang dapat membantu memandu strategi TikTok marketing. Memahami siapa audiens kita, kapan mereka aktif di aplikasi, dan juga konten apa yang mereka nikmati sangat penting jika kita ingin membuat konten yang mereka sukai dan terlibat. Selanjutnya, yang keenam yang perlu kita terapkan yaitu implementasikan TikTok ADS. Untuk mempertajam TikTok marketing pada brand ataupun perusahaan, kita bisa menggunakan TikTok ADS. TikTok ADS merupakan instrumen penting dan penerapan strategi yang akan kita buat karena TikTok marketing ini sangat membantu kita melakukan perkembangan yang cukup pesat. Kita bisa menggunakan TikTok ADS dengan objektif yang berbeda seperti menambah followers, menambah view, menambah traffic website masuk, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh yang perlu kita lakukan yaitu tanggapi komentar dan banyak memberi komentar. Untuk mendapatkan engagement yang tinggi, kita bisa menanggapi komentar dan memberi komentar. Keterkaitan serta interaksi pada user sangatlah membantu akun TikTok kita untuk lebih baik lagi. Karena user senang berinteraksi dengan komen, like, share, ataupun save. Selanjutnya, yang kedelapan yang perlu kita lakukan yaitu konsisten dalam mengupload konten. Untuk kita yang sudah menjalankan sosial media marketing, pastinya akan konsisten dalam membuat konten dan mengunggahnya. Hal tersebut sangat penting untuk TikTok marketing karena kita juga akan lebih memiliki kesempatan untuk mendapatkan FYP. 9 yang perlu kita lakukan yaitu posting di waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang baik dapat diterapkan pada saat menjalankan TikTok marketing. Pastinya bagi kita yang telah menggunakan akun pro dapat mengetahui konten mana yang disukai user setelah waktu yang pas untuk kita posting. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku user ataupun konsumen, dengan adanya data tersebut tentu akan bermanfaat untuk melanjutkan aktivitas TikTok marketing kita. Selanjutnya yang terakhir yang perlu kita lakukan yaitu hindari buat konten yang duplikat. Artinya, usahakan buat konten yang baru karena konten yang duplikat biasanya tidak memiliki engagement yang baik. TikTok marketing yang bisa untuk kita terapkan dengan baik selain konten duplikat adalah pastikan jangan gunakan konten orang lain yang pernah diunggah. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas akun dan engagement dari TikTok marketing kita. Baik, sekian presentasi saya tentang menerapkan Instagram marketing dan TikTok marketing. Baik, selanjutnya soal nomor 5, soal yang terakhir. Anda sudah diminta untuk memberi komentar terhadap 2 video di Instagram Bapak. Apa judul kedua video tersebut? Coba saudara jelaskan isinya dan tunjukkan screenshot dari komentar 2 video tersebut.
Baik, saya akan langsung menjawab. Di video pertama yang sudah saya tonton itu berjudul tentang paid advertising versus organic advertising. Video yang kedua judulnya tentang strategi meningkatkan penjualan dalam Facebook marketing dan tips Facebook marketing terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari dua video yang sudah saya tonton. Saya akan membahas video pertama, itu berjudul tentang paid advertising versus organic advertising. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita pelajari dulu apa itu pengertian dari paid advertising dan organic advertising. Paid advertising itu adalah kita beriklan dan kita perlu membayar dalam beriklan itu. Contohnya, kalau di konvensional beriklan di koran, beriklan di televisi, dan beriklan di media cetak lainnya. Nah, selanjutnya itu tentang pengertian dari organic advertising adalah kita beriklan dan kita tidak perlu membayar. Itu bersifat gratis. Contohnya kita update status di FB, di Twitter, di Instagram, pokoknya itu bersifat gratis ataupun free. Nah, dari paid advertising dan organic advertising ini mana yang lebih bagus? Perlu kita pahami terlebih dahulu sifat-sifat dari kedua hal tersebut. Yang pertama, untuk paid advertising, dia itu bersifat membayar. Fast result artinya mendapatkan hasil yang cepat, bisa berupa pendapatan profit ataupun rugi. Dan spending money artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar Facebook. Selanjutnya, sifat dari organic advertising itu bersifat free atau gratis. Itu slow result artinya mendapatkan hasil yang lama, karena kita perlu menjangkau orang yang memfollow akun kita atau audiens yang diperoleh. Itu sangat sempit. Dan spending time artinya itu menguras banyak waktu karena kita mempromosikan serutin mungkin. Harus mencari market yang luas bagaimanapun caranya. Nah, dari dua hal tersebut kita bisa pilih mana yang bagus, apakah itu paid advertising ataupun organic advertising. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi video yang kedua. Itu tentang tips Facebook marketing terbaik. Itu ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita perlu pertajam skill. Kedua, kita temukan 5 page milik brand kompetitor di grup. 3, kita perlu post banyak yang banyak di like. Dan 4, kita jam berapa post like-nya yang paling banyak. Dan kelima, kita harus perlu ketahui karakter target dari orang-orang yang akan menjadi audiens kita. Sebuah page menarik minat calon audiens dengan dua hal. Yang pertama, kita beri nama brand kita dan kita lengkapi profil sejelas mungkin. Selanjutnya, topik apakah yang disukai oleh calon audiens? Ada 5 topik konten. Yang pertama itu kita perlu membuat konten yang lucu dan menghibur. Kedua, konten yang mengandung unsur emosional. Ketiga, konten yang penting dan esensial. Keempat, konten yang kontroversial. Yang kelima, konten yang bisa menjadi referensi bagi audiens kita. Dan ada 12 cara mempertahankan agar calon audiens tetap memilih page Facebook kita, yaitu pertama, kita jangan terlalu banyak post dalam satu hari. Kedua, kita perlu hindari post tanpa media seperti gambar, video, ataupun link. 3, kita perlu hindari upload video dari YouTube. 4, untuk konten yang panjang kita perlu terbitkan website kemudian baru kita post linknya di Facebook. Kelima, kita perlu menghargai komentar dari calon audiens kita dan kita usahakan untuk menjawab komentar mereka secepatnya. Yang keenam, kita perlu sering-sering bertanya untuk memancing terjadinya interaksi dengan calon audiens kita. Yang ketujuh, kita perlu mengawasi kompetitor kita. Yang kedelapan, kita perlu update status sesimpel mungkin. Itu sekitar 100 ataupun 150 kata saja, tidak perlu banyak. Yang kesembilan, kita perlu ikut partisipasi di grup populer dalam industri kita. Yang kesepuluh, kita lakukan soft selling di Facebook, bukan hard selling. 11, kita perlu pelajari tentang teknik copywriting, artinya tentang cara paling efektif untuk beriklan di media sosial sebelum kita memulai. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan tentang bagaimana kita menganalisa
performa dari page kita sendiri. Selanjutnya itu saya akan menunjukkan hasil screen komentar di 2 video Instagram Bapak. Itu saya akan menunjukkan hasil screenshot saya. Ini hasil screenshot untuk video pertama yang berjudul tentang paid advertising versus organic advertising. Selanjutnya saya akan menunjukkan screenshot yang kedua. Ini screenshot yang kedua, video yang kedua yang judulnya tentang strategi meningkatkan penjualan dalam Facebook marketing dan tips Facebook marketing. Baik, sekian jawaban UAS mata kuliah e-marketing yang sudah saya kerjakan dan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutupnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SE, MM selaku dosen pengampu di mata kuliah e-marketing ini karena sudah membimbing saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah e-marketing. Sebelum saya menutupnya, saya ucapkan terima kasih.